Hari ini APBA juga kabarnya disahkan. Disahkan. Anggaran itu sudah dievaluasi oleh Mendagri Ya, dengan total 550 miliar tadi yang bersumber dari dana otsus. ya. Apakah masih bisa berlaku mundur sementara proses pelaksanaan PON yang sudah sangat mendesak? Kita tahu bahwa di proses ketidakadanya kesepakatan dengan pada masa Ahmad Marzuki kemarin, ini kan ada kebijakan anggaran yang memang tidak diinginkan oleh DPR ya, salah satu soal PON ya, Ya. yang kita tahu. Nah, kita berharap kalau memang ini adalah menjadi kesepakatan DPR, kesepakatan Aceh, saya pikir ini ya bisa-bisa jadi akan berubah. Makanya ini kan juga menjadi ujian ya ataupun tantangan bagi pemerintah Aceh ya, ini udah Aceh ini. PJ gubernurnya udah Aceh. Nah, artinya apakah ini mau dilakukan proses negosiasi kembali bahwa ini adalah menjadi beban besar bagi Aceh. Saya pikir kalau misalnya tidak mau ada konsekuensi, ada yang dirugikan bagi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan panjang umur untuk bertemu kembali dalam perbincangan yang akurat, tajam, serta kritis. Untuk pekan ini, saya bersama seorang narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Saudara Alfian dari Mata, akan kembali hadir membicarakan seputar pergeseran atau pergantian kepemimpinan daerah atau yang dikenal dengan penjabat gubernur Aceh. Rabu 13 Maret 2024 lalu, penjabat gubernur Aceh yang sebelumnya dipegang oleh Ahmad Marzuki kini beralih ke tangan Bustami Hamzah yang sebelumnya adalah Sekda Aceh. Dengan rentang waktu 1 tahun dan sejumlah agenda yang harus diselesaikan Bustami baik dalam jangka waktu beberapa hari ke depan maupun beberapa bulan mendatang, tentu sesuatu yang harus dikritisi atau dibahas secara lebih mendalam. Untuk itu, saya mengundang Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA, Alfian, untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai saja ya. Bung Alfian, saya ingin tanya, apa makna pergantian ini bagi Anda? Sebab Aceh dalam rentang waktu setelah Irwandi Yusuf ditangkap KPK dulu, berganti kepemimpinan kepada Nova Iriansyah, kemudian berakhir berganti kepada Ahmad Marzuki sebagai penjabat karena pilkada serentak, kemudian Ahmad Marzuki 1 tahun lebih lah diganti dengan Bustami. Nah, sebagai orang dalam, orang Aceh yang juga birokrat dari Aceh, apa yang bisa Anda harapkan dari pergantian ini? Ya, terutama tuntutan pergantian ya dari posisi Ahmad Marzuki diperpanjang ke periode kedua, itu kan sebenarnya gelombang protes dari publik juga kuat pada saat itu. Jadi artinya kita masih berharap bahwa pada saat itu ada putra-putra Aceh yang dianggap itu masih layak dan memang masih mampu untuk memimpin Aceh. Tapi kan kita melihat pada saat itu proses perpanjangan ini ada pesan dalam tanda kutip bahwa pusat memaksa ini untuk dilanjutkan periode kedua. Oleh Ahmad Marzuki. Ya, nah posisi sekarang kalau kita lihat yang dilantik ini adalah Pak Bustami, semua ataupun rakyat Aceh ya kenal ya tentang sepak terjang beliau dan kita juga tahu bagaimana lika-liku dengan proses birokrasi yang sudah beliau alami. Nah, termasuk juga di posisi pemerintahan Pak Nova beliau sempat mengundurkan diri. Nah, proses pejabat ini kan selama hanya 1 tahun ya, dan kita lihat juga warning dari Mendagri setelah pelantikan kemarin itu juga jelas bahwa bagaimana proses penyelesaian APBA yang kita tahu bahwa proses APBA kemarin sempat menjadi macet, tidak ada istilahnya tidak ada langkah apapun sehingga juga banyak dampak buruk dialami oleh masyarakat Aceh. Sampai hari ini lah. Ya, sampai hari ini ya, walaupun katanya hari ini akan ada proses pengesahan. Nah, yang kedua soal PON, ya, PON yang di November 2024 ini dilaksanakan, itu juga menjadi tuntutan.
Nah, PON ini saya melihat bahwa ini adalah juga menjadi pertaruhan sangat besar ya. Tidak hanya taruhan di level kepemimpinan Pak Bustami selaku PJ Gubernur Aceh, tapi juga tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Kemenpora, dan juga Kementerian PUPR. Karena yang saya tahu ataupun yang saya baca, PON Aceh inilah menjadi momen terakhir ataupun panggung politik terakhir bagi Jokowi untuk berbicara secara nasional. Dan ini juga bagian dianggap adalah kesuksesan dari Pak Jokowi. Nah, yang ketiga adalah soal pemilu kada. Pemilu kada, walaupun kita tahu bahwa secara dana hibah, yang itu memang juga ditekankan oleh Mendagri kemarin, yang kita tahu bahwa di akhir perubahan APBA dan juga APBK 2023 kemarin sudah dilakukan proses hibah anggarannya. Nah, tinggal lagi proses persiapan. Jadi 3 rekomendasi ini. Nah, kalau misalnya untuk ada pencopotan pejabat ataupun eselon 2 ataupun eselon 1, saya pikir itu kan lebih kepada izin Mendagri karena posisi pejabat sementara. Nah, jadi ya dalam hal ini ya kalau kita kan lihat kalau soal PON yang pertama yang perlu kita lihat ini adalah jangan menjadi beban bagi Aceh. Ya, itu yang paling penting. Kita tahu bahwa ini adalah event nasional, karena di evaluasi Mendagri yang kami dapatkan, di anggaran PON itu memang sudah disepakati. Jadi Mendagri tidak membuat catatan apa-apa, jadi anggaran PON itu disepakati. Nah, kita pertanyakan karena secara posisi anggaran APBA cuman hanya 11,7 triliun 2024 ini, jelas ini menjadi beban yang serius bagi daerah. Artinya, kalau misalnya dipaksakan dengan anggaran sebesar itu, ada konsekuensi terhadap putra-putra Aceh, terutama di tenaga kontrak itu pasti akan tidak normal. Artinya ada pengurangan. Begitu juga ada pengurangan terhadap giat-giat dari pemerintah Aceh sendiri. Nah, belum lagi dengan, ya kita tahu bahwa ada lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh hari ini juga akan menanggung akibat dari beban anggaran ke PON tersebut. Dari hasil analisa mata, dari 11, sekian triliun, berapa yang teralokasi untuk PON? Ya, kalau kita lihat anggarannya, kalau dievaluasi Mendagri itu 550 miliar ya. Jadi saya pikir dengan kondisi anggaran Aceh hari ini itu adalah menjadi beban serius. Kalau memang soal sharing, kita sepakat sharing. Tapi kalau sampai 550 miliar ini jelas sangat berat. Nah, artinya bagaimana PJ baru ini bisa mengkomunikasikan ini dengan 4 kementerian ini? Ya, karena ini adalah event nasional. Nah, kenapa misalnya Sumatera lebih besar budgetnya malah? Kita kan yang sudah ada sinyal awal kan 1,6 triliun ya. Nah, kalau kita hitung-hitung satu perhelatan untuk PON itu kan kalau kita lihat dari Papua terakhir itu sampai malah 10 triliun APBN. Nah, saya pikir ini yang perlu dipastikan oleh Pak Bustami soal anggaran PON ini jangan menjadi beban daerah. Ya, katakanlah ya, kalau 1,6 ya, 20% saja sharing daerah itu baru sekitar 2,4 ya. Iya, 2,4. Ini kan sampai 500 miliar ya. Ya, 550 miliar ya kalau dievaluasi. Berarti lebih dari 30% ya. Ya, makanya kita lihat ini sangat besar kalau dengan posisi 11,7 triliun APBA 2024. Artinya ada konsekuensi daerah yang akan menanggung dari kebijakan anggaran ini. Ya, jadi saya pikir ini juga penting dilihat secara hati. Nah, artinya kalau kita lihat komunikasi, kemampuan, dan juga kemapanan dalam proses birokrasi Pak Bustami dengan pemerintah pusat, saya percaya clear ya. Nah, artinya di sini juga Pak Bustami juga kita bisa melihat untuk menguji apakah dia punya kemampuan ataupun ini memang punya politik real bagaimana membangun komunikasi supaya anggaran Aceh ini tidak menjadi beban, tapi pusat ada kebijakan baru. Nah, kita kan nggak mau tahu misalnya alasan bahwa ini ya seluruh anggaran APBN sudah jor-joran ke IKN misalnya. Tapi, nah bagaimana soal event nasional ini? Jadi kita juga tidak sepakat ini menjadi beban bagi Aceh hari ini. Karena Aceh, rakyat Aceh sendiri juga dengan posisi OSUS 1,1% sekarang juga sama sekali tidak cukup. Dari hasil analisa mata, dana sharing PON ini berasal dari mana ini? Ya, kabarnya dari dana OSUS. Iya, dana OSUS. Ya, makanya kan kalau kita lihat ini kan aneh. Dia secara OSUS kan ada
6 prioritas ya, OSUS itu. Tapi kan kalau misalnya untuk PON sama sekali ya tidak bijak, boleh kita katakan. Makanya saya pikir ini menjadi catatan bagaimana Pak Bustami bisa berkomunikasi kembali dengan pusat. Kalau dana sharing oke, tapi jangan sampai, saya pikir kalau 300 miliar saja juga sangat besar. Aceh hari ini butuh anggaran yang sangat besar. Jadi salah satu konsekuensi yang akan diterima adalah pengaruh terhadap birokrasi, terhadap pelayanan publik. Walaupun misalnya seandainya ini dipaksakan nanti bahwa ini dibilang tidak, saya pikir nggak mungkin. Karena kita tahu bahwa kondisi birokrasi pemerintah Aceh dengan kebutuhan yang besar, begitu juga dengan kebutuhan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh, ya, yang kita tahu ini akan berpengaruh. Artinya ya kita juga nggak sepakat bahwa gara-gara event ini ada korban di Aceh. Dalam arti kata ya porsi anggaran kan. Nah. Tapi apakah mungkin ini berlaku surut? Ini katakanlah sudah tanggal 15 ya, hari ini Jumat 15 Maret 2024. Hari ini APBA juga kabarnya disahkan. Anggaran itu sudah dievaluasi oleh Mendagri dengan total 550 miliar tadi yang bersumber dari dana otsus. Apakah masih bisa berlaku mundur sementara proses pelaksanaan PON yang sudah sangat mendesak? Ya, makanya saya pikir kan kita tahu bahwa di proses ketidakadanya kesepakatan dengan pada masa Ahmad Marzuki kemarin, ini kan ada kebijakan anggaran yang memang tidak diinginkan oleh DPR ya, salah satu soal PON yang kita tahu. Nah, kita berharap kalau memang ini adalah menjadi kesepakatan DPR, kesepakatan Aceh, saya pikir ini ya bisa-bisa jadi akan berubah. Makanya ini kan juga menjadi ujian ya ataupun tantangan bagi pemerintah Aceh ya, ini udah Aceh ini. PJ gubernurnya udah Aceh. Nah, artinya apakah ini mau dilakukan proses negosiasi kembali bahwa ini adalah menjadi beban besar bagi Aceh. Saya pikir kalau misalnya tidak mau, ada konsekuensi, ada yang dirugikan bagi Aceh. Itu yang harus menjadi catatan kita. Ya. Artinya kemarin seperti Alfian bilang dalam pelantikan pun Mendagri menekankan pentingnya menyukseskan PON. Anggaran PON sudah termaktub dalam dokumen APBA 2024. Ya, benar. Dan itu sudah dievaluasi oleh Mendagri. Dalam tahap evaluasi itu juga tidak ada khilafiyah. Artinya Mendagri setuju juga kan? Ya, setuju juga. Jadi catatannya memang sepakat. Jadi artinya tidak masuk dalam evaluasi sebenarnya, tapi karena PON ini adalah menjadi event terpenting bagi pemerintah pusat, jadi item PON itu dibuat bahwa sepakat dengan budget itu. Artinya ya bagi saya ini adalah ancaman terhadap anggaran Aceh. Jadi kita kan juga tidak mau misalnya ya kalau sejarah konflik Aceh ini jangan dicawi-cawi juga oleh pemerintah pusat sampai soal anggaran OSUS yang sudah dikasih tinggal 1%, tapi ini dicawi-cawi dengan dalih PON misalnya. Saya pikir ini juga harus tegas. Nah, kemampuan di Aceh yang bisa berkomunikasi ini dengan pemerintah pusat, saya pikir hari ini ada Pak Bustami, PJ Bupati Gubernur baru, dan juga ada DPRA. Saya pikir ini mereka menjadi dua pihak yang bertanggung jawab bagaimana dana sharing PON ini tidak menjadi korban kebijakan secara anggaran di Aceh kita sendiri. Anda yakin komunikasi PJ Gubernur Aceh Bustami dengan pusat clear ya? Anda yakin itu ya? Ya, soal komunikasi itu clear ya. Clear ya. Clear. Makanya saya pikir dalam ini salah satu kita dapat menguji dengan ini ya, dengan soal ini. Ini salah satu kelebihan Bustami gitu ya. Ya, betul. Apakah ini terwujud atau tidak tentu perlu diuji. Ya, diuji. Nah, artinya ini juga menjadi evaluasi juga setelah ini kan. Oh, jangan-jangan misalnya anggaran PON ini juga tetap 550 miliar dan yang katanya itu dana sharing bagi Aceh. Saya pikir berarti ini sebuah kegagalan. Ya. Oke, ini sudah termuat dalam dokumen, kemudian ini tinggal aplikasi atau pelaksanaannya. Bagaimana dana sebesar ini? Kalau saya tidak salah itu 550 itu 400 miliar itu untuk hibah PB PON. PB PON itu yang ketuanya langsung untuk Aceh itu langsung gubernur gitu ya. 40 miliar itu untuk KONI. Kemudian setelah evaluasi Mendagri ditambah lagi 40 miliar. Jadi yang dikelola KONI itu ada sekitar 80 miliar. 400 dikelola oleh PB PON. Ya. Sehingga jumlahnya sekitar itu. Nah, bagaimana untuk mengawasi dana sebesar ini agar tidak terjadi kecurangan atau berpotensi untuk dicawe-cawe seperti kata Alfian tadi? Ya, yang pertama kan saya pikir kan masyarakat di Aceh pasti mengawasi ini ya. Kalau kita lihat dari
aware-nya masyarakat terhadap penggunaan dana publik itu sekarang sangat kuat untuk mengawasi. Nah, yang kedua, kita juga pasti akan melihat juga nanti ketika skema bahwa ini harus ada auditor audit khusus terhadap penggunaan dana ini, terutama dalam konteks dana khusus. Jadi dana khusus ini perlu ada audit khusus dan itu selalu dilakukan di bawah kantor BPK Perwakilan Aceh. Dan kita juga akan mendorong itu nantinya, terutama dana khusus ini ya. Nah, walaupun kita belum tahu nih khilafiyah bagaimana bisa menggunakan dana khusus ini untuk PON ya. Walaupun ini sudah ada kesepakatan secara Mendagri, karena kan Mendagri dalam satu hari bisa mengeluarkan kebijakan beberapa ininya untuk melegalkan sebuah kebijakan anggaran kan, itu juga yang perlu kita ketahui. Nah. Ya, saya berulang kali baik dalam tutulan maupun dalam tulisan saya selalu mengingatkan bahwa hati-hati dengan pelaksanaan PON karena di hampir semua provinsi yang pernah menjadi tuan rumah PON itu pada akhirnya kepala daerahnya menginap di Hotel Prodeo. Kecuali sampai saat ini aman-aman saja itu adalah Jawa Barat. Ya, betul. Nah, pendapat Anda gimana sendiri? Ya, makanya ketika di awal proses kita lihat bahwa dana sharing pemerintah Aceh ini sangat besar, kita juga melihat arah ke sana. Karena kan ini sudah menjadi trending sebenarnya, ataupun terpola ya, ketika misalnya sudah penghilatan PON sudah selesai, akhirnya ada masalah. Dan proses penegakan hukum dalam konteks ini juga saya lihat juga sangat jelas. Makanya kita berharap Aceh itu jangan terjadi. Yang terjadi, makanya yang pertama soal dana ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan Aceh sendiri. Karena kalau memang di Aceh belum cukup, saya pikir ngapain kita serahkan ke PON semua, itu kan juga sama sekali tidak rasional. Ya makanya ajang PON ini kita berharap jangan ada para pihak untuk memanfaatkan hanya untuk kepentingan ekonomi mereka saja, dengan berkuar-kuar bahwa ini adalah bagian dari untuk majukan Aceh segala macam, tapi mereka dapat untung di sana kan itu. Nah, itu yang perlu dikawal dan kita mungkin di awal menjelang 2 bulan penghilatan PON ini juga akan rencananya berdasarkan diskusi yang sudah kita buat adalah BPK itu menjadi salah satu institusi yang akan kita kunjungi untuk bisa memastikan dana PON itu tidak terjadi penyimpangan. Ya, penyimpangan. Nah, memang menarik untuk kita titik fokus di PON karena ini juga salah satu saran atau amanat dari Mendagri kemarin ketika pelantikan. Kami mencatat ada 7 agenda yang harus dilakukan oleh Bustami sebagai PJ Gubernur Aceh. 7 itu adalah melakukan penetapan APBA dan mungkin hari ini Jumat ditetapkan, kemudian melakukan konsolidasi internal birokrasi di jajaran pemerintah Aceh yang memang kita tahu agak sedikit bermasalah. Kemudian melakukan evaluasi atau reposisi komisaris utama dan komisaris Bank Aceh Syariah. Kemudian melakukan penguatan kembali komunikasi dan koordinasi dengan Forkompimda yang memang juga sempat agak kurang baik ya. Kemudian melakukan evaluasi terhadap PJ, Bupati, dan Wali Kota yang hampir bersamaan ini selesai. Ini dalam rangka memasuki pilkada. Kemudian tadi kita sudah PON, memastikan pilkada juga sudah kita bicarakan tadi. Nah, saya ingin ke fokus yang lain, yaitu masalah PJ, Bupati, Wali Kota. Kira-kira apa saran dan masukan Anda yang harus dilakukan? Ya, ada kewenangan ya PJ Gubernur itu dalam terutama dia mengevaluasi dan mengusulkan. Nah, saya pikir ini menjadi penting ya diusulkan. Jadi tidak ada konflik kepentingan, tapi memang benar-benar itu memang proses evaluasinya saya pikir profesional. Nah, artinya kita akan melihat juga bahwa kemarin Pak Bustami juga mengeluarkan pernyataan bahwa ini adalah memulai untuk energi-energi positif. Saya pikir bagi kami ini memegang kata-kata yang menjadi praktek-praktek baik yang akan berarti ke depan. Nah, artinya proses evaluasi ini penting, tidak hanya melihat bahwa orang saya ataupun orang kita ya dalam proses ini, tapi siapapun dia kalau memang yang nggak benar atau memang tidak ada report kinerja yang bagus, saya pikir ya perlu harus diganti. Artinya dalam hal ini kewenangannya adalah proses pergantian pengusulan kan. Nah, saya pikir ini yang paling penting. Nah, secara teknis saya pikir kan Pak Bustami ini orang birokrasi dan paham benar dan juga punya kemampuan dalam konteks utaati anggaran, ya saya pikir ya kita percaya bahwa proses ini ada proses evaluasi yang paling penting tidak dalam posisi
bicara soal konflik kepentingan. Tapi selama sudah masuk pada wilayah konflik kepentingan, saya pikir ini awal mulanya yang dianggap bahwa ini energi positif sudah menjadi energi negatif. Oke. Ya. Terhadap Bang Aceh yang memang sempat menjadi perhatian ini soal komisarisnya yang sempat tertunda beberapa waktu. Ini gimana saran dan masukan? Saya pikir ini menjadi prioritas ya, menjadi prioritas karena kan ini Pak Bustami juga paham ya, walaupun kemarin salah satu komisaris yang juga tidak dilantik. Ya, komisaris utama. Saya pikir ini juga harus dinormalkan ya, harus dinormalkan karena termasuk ya informasi yang berkembang apa benar misalnya Pak Bustami perlu ngecek juga apa benar misalnya uang hibah pemilu kada itu dititipkan ke BSI pada kepemimpinan Amam Marzuki. Saya pikir kalau ini Pak Bustami harus mengambil langkah tegas. Itu dapat saya pastikan benar. Ya, makanya Pak Bustami saya pikir harus mengambil langkah-langkah karena bagaimanapun Bank Aceh itu adalah bank milik orang Aceh ya, bank pemerintah Aceh. Jadi salah satu PR yang harus Pak Bustami lakukan segera itu adalah bagaimana untuk menormalkan kembali ini. Tapi itu melalui proses semacam proses bidding juga. Semacam apa istilahnya ya. Jadi Bank Aceh dipanggil, Bank BSI dipanggil untuk mempresentasikan. Ya makanya saya pikir kan kalau misalnya bidding itu lebih hebat BSI, ada masalah di Bank Aceh kan. Berarti ini tugas Pak Bustami bagaimana membersihkan yang bermasalah ini saya pikir. Ya, jadi Anda menyarankan dipercepat untuk mengisi kekosongan-kekosongan. Ya harus diisi, harus normal kan. Kondisinya kan tidak normal akhirnya. Nah. Figur seperti apa yang harus diisi nanti? Apakah teman dekat lagi atau gimana? Ya saya pikir kayak saya bilang tadi bahwa dalam proses kebijakan ataupun penempatan jangan melihat soal konflik kepentingan dengan alasan oh mungkin ini mudah bekerja tim. Saya pikir ini awal dari energi negatif. Tapi bagaimana melihat orang-orang profesional kalau misalnya hari ini Pak Bustami mengatakan bahwa akan membangun konsolidasi semua pihak, saya pikir ya perlu minta masukan-masukan siapa yang memang benar-benar layak. Jadi tidak bicara konflik kepentingan. Saya pikir ketika Pak Bustami sudah mengatakan bahwa kita mulai awal dengan energi positif, oke, berarti akan berakhir dengan energi positif juga. 1 tahun dengan menjelang ini sudah bulan Maret, apa itu sangat memungkinkan bisa dikejar? Ya, saya pikir kalau misalnya untuk ya kebijakan ya soal kebijakan APBA, soal birokrasi, soal persoalan komisaris di Bank Aceh, saya pikir itu sangat memungkinkan. Memungkinkan. Ya, memungkinkan. Nah, menurut Anda perlu nggak dilakukan kembali restrukturisasi kepala-kepala SKPA atau kepala-kepala dinas? Ya, saya pikir itu perlu dievaluasi ya. Jadi perlu dievaluasi ya secara profesional. Dilihat kembali karena kalau kita lihat kan ini banyak yang orang-orang lama juga nih, orang-orang lama yang kita tahu bahwa tidak kondisi yang baik-baik saja, berarti ya perlu dievaluasi. Ya, ada beberapa dinas yang. Ya, saya pikir ada beberapa dinas. Nah, ada yang perlu diisi, yang lagi kosong misalnya, tapi yang perlu dievaluasi juga penting. Dengan orang-orang yang lebih mampu ya. Ya, orang-orang yang lebih mampu, yang lebih profesional saya pikir. Ya. Ini menyangkut begini, ini kan biasalah dalam teori klasik ya, di mana ada semut, di mana ada gula pasti ada semut. Iya. Dan di setiap rejim sepertinya kan selalu ada orang-orang yang melingkari setiap pemimpin ya. Disitulah kemudian beberapa bulan muncul persoalan seperti beberapa waktu lalu gitu. Amam Marzuki pada 3 bulan pertama mungkin agak sedikit relatif lebih baik, tapi masuk 3 bulan kedua terlalu banyak masukan yang diberikan sehingga agak baling dia, agak merek dia. Nah ini saran Anda gimana dengan orang-orang di sekitar lingkaran kekuasaan? Ya makanya saya pikir kan kalau hari ini kita bicara fair juga, kita tahu siapa orang-orang yang memang di lingkaran Pak Bustami ini. Anda paham soal itu ya? Ya, kita paham dan juga ada yang muncul, ada yang tidak kan. Tapi kan orang-orang ini kan bekerja. Nah, makanya kita berharap bahwa kalau ya Pak Bustami harus memiliki filter, saya pikir. Jadi selama karena ini pernyataan dia yang soal bahwa dia memulai dengan energi negatif positif, kita akan pegang. Jadi jangan sampai misalnya ya orang-orang ini terus bekerja mencengkrami yang memang itu tidak baik bagi Aceh. Atau menempatkan orang-orang kita dalam tanda kutip di posisi-posisi yang memang seharusnya itu tidak profesional sekali ditempatkan. Saya memiliki khawatir itu sebenarnya. Jadi kenapa Anda khawatir itu? Ya karena kayak saya bilang bahwa kita bagi
lembaga dan teman-teman di Mata paham sekali sosok Pak Bustami ini siapa orangnya. Jadi makanya kita tidak mau kepemimpinan 1 tahun Pak Bustami ini membangun dinasti yang memang pernah dia bangun dalam tanda kutip itu kurang tepat. Artinya rekam jejak digital juga masih. Ya betul. Makanya saya pikir ya energi negatif positif yang sudah didengungkan ini berarti oke, mari sama-sama kita lihat apakah positif atau negatif. Itu yang paling penting. Ya, tentu hanya waktu yang bisa menjawabnya. Ya, betul. Baik, terima kasih Bung Alfian. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan. Saya kira walaupun ini bulan suci Ramadan, tetap diskusi kami tadi lebih mendalam, tajam ya. Dengan mudah-mudahan tidak mengurangi pahala Ramadan, karena apa yang kami bicarakan ini adalah sesuatu yang merupakan masukan. Demikian saya kira, saya tidak mengambil kesimpulan, Anda yang bisa mengambil kesimpulan dari diskusi kami tadi. Terima kasih Bung Alfian. Sahabat sisi lain, sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.